kita tak lupa para petugas manakib yang telah menjalankan tugasnya dengan baik. Nah baik, hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Malam hari ini melanjutkan khidmat ilmiah minggu lalu, masih seputar 9 kemenangan, atau lebih tepatnya makna dari 9 kemenangan. Malam hari ini kita akan bahas kemenangan yang keempat, yaitu Idul Fitri. Idul Fitri di sini maksudnya adalah sebuah ketetapan dan kepastian bagi pecinta kesucian jiwa, pengamal, pengaman, dan pelestari ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'as Surya Sinar PPKN, bahwa ketika sudah ditalkin, maka ia telah mendapatkan hakikat Idul Fitri. Jadi telah mendapatkan hakikat dari Idul Fitri. Hanya kita manakiban itu merayakan 9 kemenangan, yang keempat itu Idul Fitri. Idul Fitri umumnya diartikan kembali kepada kesucian. Masyarakat umum mengartikannya itu ada kembali kepada kesucian. Jika kalimat ini mungkin pernah saya sampaikan, ya, jika kalimat ini dibaca Idul Fitrah, ya, artinya pakai fitrinya itu tok, pakai huruf tok, bukan huruf ta. Ya. Karena id berarti kembali, sedangkan fitrah itu berarti permulaan atau awal yang bermakna kesucian. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu memang seperti itu, maknanya bisa bisa bermakna hakiki, bisa bermakna majas gitu ya. Kalau di dalam bahasa Arab, kalau tempat duduk, kalau bahasa Indonesia. Nah, kalau di bahasa Arab tempat duduk, tapi maksudnya itu kursi gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi awal di sini, fitrah itu berarti awal di sini maksudnya itu permulaan suci. Karena manusia itu dilahirkannya awalnya suci, begitu ya. Kesucian. Nabi Muhammad SAW bersabda, Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassironihi au yumajjisanihi. Artinya tidaklah setiap anak kecuali dia dilahirkan atas fitrah. Maka bapak ibunya lah yang menjadikan dia Yahudi, atau menjadikan dia Nasrani, atau menjadikan dia Majusi. Muttafaq alaih. Jadi diriwayatkan oleh 3-4 perawi hadis. Gitu ya. Nah inilah bedanya kita dengan pemahaman, dengan tidak menyalahkan ajaran orang lain. Pemahaman dari tetangga sebelah gitu ya. Kalau tetangga sebelah anak dilahirkan membawa dosa sehingga harus penebusan dosa gitu ya. Kalau di kita anak baru lahir itu fitrah gitu. Fitrah atau kalau diejak hurufnya itu fa, to, ro, huruf ta marbuto. Itu fitrah. Itu artinya permulaannya atau dilahirkan suci. Itu. Maka dengan demikian benarlah bahwa kata Idul Fitri itu berarti kembali kepada kesucian. Tuh, ya. Nah berbeda dengan jika Idul Fitri itu dibaca Idul Fitri. Hurufnya fa, ta, ro. Id berarti kembali, Fitri berarti berbuka. Fitr. Fitri itu berbuka.
artinya. Maka Idul Fitri artinya kembali berbuka. Itu dimasukkan karena telah selesai berpuasa dan saatnya kembali berbuka, tidak berpuasa. Idul Fitri. Oleh karena itu, Ibnu Arabi mengartikannya kedatangan yang berulang dan mengandung kegembiraan. Jadi Ibnu Arabi mengartikannya Idul Fitri itu kedatangannya berulang-ulang dan selalu membawa kegembiraan gitu. Ya, kembali berbuka itu. Ini karena Idul Fitri datang setiap tahun dan orang-orang yang merayakannya merasa gembira gitu. Itu adalah rahmat dari Allah itu ya. Kalau datang hari Lebaran kita gembira gitu ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, li saumin farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'ihi rabbih. Orang berpuasa itu, kata Nabi, akan meraih dua kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka puasa atau berhari raya, dan kegembiraan ketika bertemu Tuhannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, perbedaan dalam memanai kedua kata ini, fitri dengan fitri, tentu juga melahirkan pemahaman yang berbeda pula dalam maknanya. Tuh. Bisa bermakna secara lahiriah, bisa juga bermakna secara batiniah. Ibnu Arabi dalam memanai hadis ini kata farhatun inda fitrihi, kegembiraan saat berbuka adalah kegembiraan untuk ruh hewani, sifat jismani daripada manusia. Sedangkan farhatun inda rabbihi, kegembiraan bertemu dengan Rabbnya adalah kegembiraan untuk jiwa, untuk ruh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Mereka menjawab, qalu bala syahidna, betul engkau Tuhan kami, kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu, kata Allah, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Quran surat Al-A'raf ayat 172. Maksudnya, di hari kiamat nanti orang-orang yang lalai, orang-orang yang melalaikan perintah Allah, mereka akan berdalih, kami lengah, kami memang tidak melalaikan perkara ini. Padahal sudah pernah diperingatkan di alam ruh. Nah, ketika manusia terlahir di dunia dan kemudian menekuni kehidupannya di dunia, ia kemudian lupa akan janjinya kepada Allah. Ia terlena dengan kehidupan dunia, ia sibuk mengejar bayang-bayang dunia, padahal makin dikejar dunia makin menjauh. Itulah dunia itu. Seperti kita mengejar bayangan kita sendiri. Kita pelan, kita diam, dia diam. Kita berjalan, dia berjalan. Kita berlari, dia berlari. Semakin dikejar, semakin jauh. Atau ibarat haus meminum air laut. Semakin diminum, semakin haus. Itulah gambaran kehidupan dunia. Masya Allah ya. Oleh karena itu, maka dari Idul Fitri adalah, makna dari Idul Fitri adalah kembali kepada kesucian seperti bayi yang baru dilahirkan setelah ia ditempa dengan melaksanakan ibadah puasa selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Dan inilah pula makna yang dimaksud dari ucapan minal aidin wal faizin, yang berarti kembali kepada kesucian dan meraih kemenangan. Id artinya kembali, kembali kemana? Nah, ini baru masuk nih. Kenapa kita merayakan 9 kemenangan?
Tentu bukan kembali berhari raya sebagaimana pengertian lahiriah kegembiraan yang berulang. Makna lahir sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Arabi. Akan tetapi yang dimaksud Eid di sini ialah kembali untuk mengingat perjanjian kita dengan Allah ketika kita masih di kandungan ibu, ruh tiupkan ke janin, yaitu dengan bertobat dari kesesatan, lupa Tuhannya, kembali untuk melaksanakan janji kita kepada Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 172 tadi, dengan memperbaharui janji setia baiat di alam dunia kepada utusannya, yakni Nabi Muhammad SAW dan penerusnya itu mursyid. Tuh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina yubayunaka innama yubayunallah." Barang siapa bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar janjinya sendiri, dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar. Quran surah Al-Fat ayat 10. Jadi doa kita itu Quran itu, innalladzina yubayyunaka innama yubayyinallahu yadullah faqaidihim man nakatha fa innama yankusu ala nafsihi wa man afa bima ahada bi ajran lazima. Quran surat Al-Fat ayat 10. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfaru lahumur rasul lawajadullaha tawwabur rahimah." Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh sekiranya mereka setelah menzolimi dirinya datang kepadamu Muhammad, lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 64. Ayat ini jugalah yang kita baca ketika kita sholat taubat setelah Fatihah rakaat pertama. Ya. Ini jugalah dalil kenapa kita harus tawasul dulu sebelum istighfar setelah sholat. Ya. Ila hadratin Nabil Mustafa. Selanjutnya Al-Fatihah. Baru Astaghfirullahal Ghafurur Rahim. Itu maksudnya kita datang dulu menghadap Nabi. Baru kita mohon ampun dan Nabi pun akan memohonkan ampunan kepada kita. Rasul ya. Rasul pun akan memohonkan ampunan kita. Mohonkan ampunan untuk kita kepada Allah. Maka kita akan mendapati Allah Maha Pengampun. Alhamdulillah. Lillahilladzi faddalana ala katsiri min ibadil mu'minin. Jadi inilah dalil ya, keterangan kenapa kita habis sholat harus baca suratul Fatihah dulu yang dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan pada para sahabatnya dan kepada orang-orang yang bertemu dengan dirinya dan kepada orang-orang yang pernah masuk ke dalam rumahnya. Tuh, Al-Fatihah baru istighfar. Kalau umum kan langsung astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita enggak ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin SAW. Baru astagfirullahal ghafurur rahim. Ini dalilnya. Ketika sekiranya mereka telah menzolimi dirinya datang kepadamu Muhammad, lalu memohon ampunan kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiri min ibadil mu'minin. Maka wajar kalau kita merayakan 9 kemenangan.
Orang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan datang kepada penerusnya itulah orang-orang yang telah kembali. Ya. Mana Aid itu kembali. Maka ikutilah orang-orang yang telah kembali untuk mengingat Allah. yakni mursyid atau pembimbing umat untuk kembali kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang kau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat tinggal kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Luqman ayat 15. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dan apabila engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan apabila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu, itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong atau mursyid yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 17. May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Hadirin ikhwan wal akhwat, mengikuti orang yang telah kembali kepada Allah itu ialah dengan cara talqin. Bukan ngikutin dari belakang jalan kemana. Itu mah ini apa namanya itu riadoh itu. Simbolis gitu. Jadi kalau jalan nginjak bekas kakinya di jalan ya seperti itu. Tapi yang dimaksud di sini ngikutin orang yang telah kembali itu talqin gitu. Karena mursyid sudah kembali kepada Allah, kita ikut dengan talqin. Kalau kata Abah, tak, lam, kof, ya, nun. Berapa huruf tuh? 5 huruf. Semuanya itu nama Allah. Gitu. Nah, dengan ditalkin, maka ia telah kembali kepada kesucian sebagaimana awal kejadian manusia, yaitu fitrah. Jadi Idul Fitri itu kembali kepada kesucian. Sudah bersih itu jiwanya. Dengan apa? Dengan la ilaha illallah. Jadi yang mensucikan jiwa manusia itu bukan puasanya. Tapi Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan. Apa itu? La ilaha illallah. Itu. Jadi kalau orang belum dapat talqin zikir la ilaha illallah, suci dari mana gitu ya. Makanya suci itu ada, kesucian itu ada makna secara lahiriah, ada makna secara batiniah gitu. Sama kata guru kita, pergi ke tanah suci, kalau belum distalkin dulu. Nah, jadi semuanya tuh harus ada talkin dulu di awal talkin. Kalau setelah talkin baru kita melaksanakan kewajiban kita, gitu kan? Kata Abah. Belum ditalkin gak wajib sholat. Kenapa? Belum masuk Islam. Tuh. Talkin ini talkin dalam artian makna yang hakikat gitu ya, dalam makna tasawuf gitu. Jadi kita dengan sudah mendapatkan talqin zikir dari mursyid, maka kita telah mendapatkan hakikat dari Idul Fitri. Itu 9 kemenangan kita. Nah, kesimpulan dari makna Idul Fitri, 9 kemenangan yang keempat Idul Fitri ini adalah khusus hanya untuk orang yang sudah ditalkin saja,
Ketika ia telah ditalkin, maka ia telah kembali kepada hakikat kesucian jiwa, yaitu Idul Fitri. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Bersyukur kita. Bersyukur. Berterima kasih kita kepada guru kita. Bersyukur kepada Allah yang telah menunjukkan jalannya. Berterima kasih kepada guru mursyid kita yang juga telah menunjukkan jalannya untuk kita. Gitu. Sehingga kita bisa kembali kepada Allah dengan apa? Dengan hati berlari menuju Allah itu dengan hati. Bagaimana caranya? Hati yang selalu ingat kepada Allah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Hadirin ikhwan wa rahimakumullah, demikian penjelasan singkat tentang makna Idul Fitri dalam merayakan 9 kemenangan. Semoga Allah berkahi semuanya segalanya dengan berkah karomah Guru Agung kita pengesah Abah. Awas qaddasallahu syira al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyyin Hashim